Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Rabu pagi hari tanggal 24 April 2024. Waktu begitu cepat Bapak Ibu ya. Rabu depan sudah bukan bulan April lagi. Rabu depan sudah kita memasuki 1 Mei, bulan yang kelima di tahun 2024. Berarti waktu berjalan terus. Rasanya tidak berasa sudah dari sejak Januari, Februari, Maret kita sudah jalani. April tinggal 6 hari lagi. Minggu depan sudah selamat tinggal, bukan bulan April lagi. Minggu depan 1 Mei 2024. Mari kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita mau melangkah di jalannya Tuhan. Sebab jalan Tuhan sempurna. Jalan manusia bukan jalan yang kekal, tapi jalan Tuhan, jalan yang sempurna. Yesus berkata, aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa Yesus. Berarti jalan yang menuju kepada surga hanya jalan melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara adalah hamba-hamba Tuhan. Kita mau selalu percaya dan taat kepada firman Allah. Jangan menyimpang dari firman Allah. Jangan ikutin ajaran manusia, tapi ikuti jalan Tuhan. Ikuti ajaran yang Tuhan sudah berikan melalui firman Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 257. Jalan dari Allah, jalan yang sempurna. Amin. Jalan dari Allah. Amin. Haleluya. Jalan yang sempurna. Amin. Haleluya. Yesus kehidupanku. Haleluya. Sampai selamanya. Amin. Haleluya. Oh jalan dari Allah. Amin. Haleluya. Jalan yang sempurna. Amin. Haleluya. Oh Yesus kehidupanku. Haleluya. Sampai selamanya. Amin. Haleluya. Dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 31, demikianlah firman Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Jalan dari Allah. Amin. Haleluya. Jalan yang sempurna. Amin. Haleluya. Yesus kehidupanku. Haleluya. Sampai selamanya. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan
dan kejayaan dalam tangan-Mu lah. Kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, itulah kehidupanku sekarang sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku. Pagi ini kami mau baca firman-Mu yang sempurna. Yesus kehidupanku, haleluya, sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, ampunilah semua dosaku. Aku mau kembali kepada-Mu, berjalan di dalam kebenaran-Mu. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus, untuk menjadi serupa dengan Kau Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Setiap anak-anak-Mu pagi ini yang mendengarkan firman-Mu, semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Rumah tangga kami diberkati, pelayanan kami diberkati, pekerjaan kami diberkati. Dimanapun kami berada, cinta kasih-Mu menyertai kami semua. Bahwa kami setia dan taat sampai kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam 2 Samuel 22:31. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung hanya kepada Tuhan Yesus sampai selamanya. Oh, saya masuk di dalam hadirat Tuhan pagi. Hati saya penuh dengan sukacita melangkah bersama dengan Yesus. Tidak ada harapanku selain harapanku hanya Yesus. Yesus akan menuntun langkah kita ke arah yang benar. Biar kita tidak menjadi egois kalau kita bersama dengan Tuhan. Hidup kita dibentuk Bapak Ibu, dibentuk supaya tidak menjadi karakter dunia, bukan paradigma dunia, bukan pendapat, bukan progresif yang merubah kita, tapi firman Allah yang merubah kita. Jalannya Tuhan sempurna. Kesempurnaan bukan didapati dari pendapat pribadi, bukan, tapi standarnya firman Allah. Yesus yang nuntun kita, asal kita mau taat. Ini penting. Banyak orang tidak mau taat. Tuhan membentuk sifat karakter kita asal kita memiliki sifat taat, rendah hati di hadapan Tuhan, supaya hidup kita dibentuk sama Tuhan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Maka dikatakan sana, dia menjadi perisai bagi semua orang yang mau berlindung kepadanya. Mau berlindung berarti mau menaruh pengharapan. Kita mau rendah hati sama Tuhan. Sungguh orang tinggi hati nggak bisa datang kepada Tuhan. Maunya sendiri. Orang tinggi hati adalah orang yang maunya sendiri. Tidak mau dibentuk, tidak ada rendah hati. Tapi belajar kita rendah hati seperti sifat Yesus rendah hati. Mau dibentuk sebagai hamba Tuhan. Kita harus sebagai hamba, ya. Tuhan sebagai raja. Jangan kita menjadi raja, tapi mari kita sebagai hamba
Yesus sebagai Raja, pemimpin dalam semua aspek hidup kita. Karena jalan Tuhan sempurna akan membawa kita kepada kesempurnaan nanti di surga kekal selama-lamanya. Amin. Mari kembali kepada firman Tuhan. Bilangan pasal 16. Puji Tuhan, saya senang sekali tiap pagi baca firman Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan apapun, mari kita datang kepada Yesus. Berserahlah kepada Tuhan. Karena semua bersumber datang dari Tuhan. Semuanya adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Amin. Mari saya mau baca Bilangan 16 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Korah bin Yitzhar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan O bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang kenaman. Coba nih saudara, seringkali manusia itu tidak mau taat, punya sifat hati yang tidak berkenan sama Tuhan, punya sifat pemberontak. Lihat ini, Korah dari suku Ruben dan teman-temannya semua mengajak orang-orang kenamaan, saudara, orang-orang sudah pilih oleh Musa untuk memberontak terhadap Musa. Musa adalah hamba Tuhan yang sudah tetapkan. Demikian kita setiap jemaat Tuhan, jangan pernah berontak melawan hamba Tuhan lo ya. Jangan pernah berontak menjadi gembala, jangan. Lebih bagus kita kalau tidak ada kecocokan, lebih bagus kita berdoa sama Tuhan. Doakan hamba Tuhan. Seperti bangsa tidak cocok ini sudah. Marah. Lihat berikutnya ceritanya. Apa yang terjadi? Berikutnya ya. Maka mereka berkumpul mengirim Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa kamu meninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Jadi ngomel kepada Musa. Dikata bangsa Israel, kata orang kudus ya. Kenapa kok Musa itu kata meninggikan diri di atas jemaat Tuhan ya? Musa diomelin sama Harun, saudara, oleh bangsa Israel, oleh mereka itu ya, padahal mereka yang dipilih Musa lu. Demikian juga banyak itu anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat yang berani berontak terhadap gembala. Jangan, saudara. Belajar rendah hati, belajar bentuk. Karena seorang gembala hamba Tuhan itu Tuhan yang tetapkan. Persoalan dia keliru, nanti urusan dengan Tuhan. Bukan kita menghakimi. Ini tidak boleh menghakimi, saudara. Apa yang terjadi? Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ya. Wah, Musa nangis, saya kira, saudara. Musa sujud di hadapan Tuhan. Dia nangis, dia lapor pasti kepada Tuhan. Terus berikutnya apa? Dan dia berkata kepada Korah dan segera kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang akan dipilihnya, akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, ambillah perbaran para Bani Korah dan kamu segenap kumpulannya. Bubuhlah api ke dalamnya dan taruhlah akupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari, dan orang akan dipilih Tuhan, dia yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi. Jadi tuh Musa bilang semua, hai kumpul semua. Ya, karena mereka tidak terima kan ngomel sama Musa. Ya, dianggap Musa itu satu-satunya, padahal seperti Tuhan yang memilih Musa. Jadi demikian kita belajar, jangan sampai kita suka ngelawan, nggak baik saudara. Jangan menjadi orang sikat pelawan, tapi lebih bagus kita menjadi orang rendah hati dan taat. Kan orang sifat ngelawan itu orang yang sombong, tinggi hati, tidak mau dibentuk. Seperti Yudas Iskariot selalu ngelawan, lawan Tuhan. Akhirnya apa? Dia mati binasa. Seperti Raja Saul, banyak mereka melawan yang tidak taat kepada firman Tuhan ya. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar, hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Jadi kalau sudah hamba Tuhan menetapkan ya tugas-tugas lain, lebih bagus nurut saudara ya. Jadi kalau Musa sudah menetapkan itu nurut, tapi mereka berontak, dia ngelawan. Para suku Lewi dan mereka sudah tetapkan sama Tuhan dalam rangka melayani Tuhan. Mari miliki sifat hati yang jernih, hati yang bersih. Jangan punya hati yang iri hati yang tidak suka, hati yang tidak mau taat, berontak. Ini berarti mereka berontak. Jangan. Mari kita lihat berikutnya ya. Dan bahwa mereka diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudara Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu nuntut pangkat imam lagi. Coba menuntut banyak gereja-gereja jemaat itu mau menjadi pemimpin-pemimpin, mengatur pendeta. Wah, jangan saudara, belajar rendah hati. Di sini katanya menuntut mau jadi pangkat imam lagi, sudah diangkat imam, masih menuntut lebih besar lagi. Ingat itu seperti siapa? Lucifer.
Lucifer kan menuntut Tuhan seolah-olah gua mau lebih tinggi dari Tuhan. Baca dia Yesaya 14 kan. Sombong itu dicampakkan sama Tuhan ya. Belajar kita sifat rendah hati. Jangan punya sifat berontak. Belajar sifat yang taat. Ikuti firman Tuhan. Karena Tuhan yang maha tahu kok. Ya saudara tidak perlu menghakimi. Tuhan maha tahu kalau pendeta nggak benar itu urusan Tuhan. Tapi setiap kita urusan dengan Tuhan. Yang penting setiap kita pribadi. Setiap pribadi. Baik hamba Tuhan, setiap jemaat harus hidup berkenan kepada Tuhan. Harus telaras dengan firman Tuhan. Jangan ngatur Tuhan. Jangan ngatur firman Tuhan. Tapi belajar kita mau tadi bentuk sama Tuhan. Berikutnya, sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram anak Eliab, tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Juga mulai bandel, berontak. Apa yang terjadi? Terus berikutnya, belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga kami juga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami. Wah, dia marah sama Musa. Jadi tidak mau dipimpin oleh Musa nih. Berikutnya terus ya. Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, atau memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakah engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Berontak dia, ngelawan dia sama Musa, saudara ya. Lalu sangat marahlah Musa dan dia berkata kepada Tuhan, jangan perhatikan segala persamaan mereka. Belum pernah aku ambil satu ekor keledai pun dari mereka. Dan belum pernah aku lakukan yang jahat kepada seorang pun dari mereka. Tentunya lapor Musa kepada Tuhan. Tuhan bos, hamba Tuhan, bos kita semua. Pemimpin segala-galanya. Dia gembala agung, kepala gereja. Ya, perhatikan semua, perhatikan. Lalu berkata Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan. Engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Baiklah kamu masing-masing membawa perbadaran yang membubuh ukupan di atasnya. Lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaran di hadapan Tuhan. 250 orang perbaran. Juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbarannya. Maka mereka masing-masing membawa perbarannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya. Lalu berdiri mereka di depan pintu keilmuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segala umat itu, melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Bilangan 16 ayat 1 19 sampai 19. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan kita lihat. Termasuk Bani Korah, suku Ruben semua. Bersama 250 mereka tua-tua pemimpin yang sudah ditetapkan Tuhan. Melawan Musa dan Harun. Dia ingin menjadi pemimpin. Dia tidak mau diatur. Tapi ternyata Tuhan suruh kepada Musa. Musa punya kepekaan dan Roh Kudus. Dan ayo kita sama-sama dia menghadap Tuhan dan membawa api perbaran. Dan apa yang terjadi? Dan respon Tuhan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat. Dan ternyata Tuhan menyatakan kemuliaan. Di sini kita belajar supaya kita takut sama Tuhan. Tuhan mau tahu. Hati kita Tuhan mau tahu. Bahkan di dalam Mazmur 139 ayat 4. Sebelum apa yang tidak kita katakan, Tuhan maha tahu. Kalau Tuhan tidak tahu, itu bukan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan yang kita sembah Yesus adalah maha kuasa, maha segala-galanya. Dan oleh itu belajar kita takut sama Tuhan. Ternyata respon Tuhan, tampaklah kemuliaan Tuhan. Dan besok kita lanjutkan apa yang terjadi, saudara. Dan di sini kita belajar supaya kita memiliki sifat taat. Jangan punya sifat pemberontak. Belajar firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan melalui firman Tuhan pagi ini. Pagi malam yang sudah saya sampaikan. Belajar kita taat. Saya adalah hamba Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan. Hamba-hamba Tuhan yang sudah banyak memberitakan firman Tuhan. Itulah hamba-hamba Tuhan sudah tetapkan. Bapak Ibu adalah hamba-hamba Tuhan sudah Tuhan tetapkan. Dan maunya Tuhan belajar kita taat kepada firman Tuhan. Apa yang saya sampaikan bukan pendapat saya. Tapi apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan firman Tuhan. Mulut saya, pikiran saya, setiap kita itu Tuhan yang ciptakan. Dan saya sampaikan firman Tuhan, yaitu jangan pernah menjadi sifat pemberontak seperti Bani Korah. Yang tidak takut akan Tuhan, tapi belajar takut akan Tuhan. Karena kalau takut akan Tuhan, hidup kita diberkati. Seperti di dalam Mazmur 112, kalau kita takut akan Tuhan, kita memiliki sifat taat, hidup kita pasti diberkati sampai kepada anak cucu diberkati. Mari 112 ayat 1, 2 dan 3. Haleluya. Berbagai orang takut akan Tuhan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkara di bumi.
perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan berkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selamanya. Amin. Diberkati bagi Bapak Ibu Saudara semua yang tahu akan Tuhan. Taat hiduplah di dalam firman Tuhan. Bukan taat kepada saya, taat kepada Tuhan. Saya bersama Bapak Ibu adalah sama di hadapan Tuhan. Mari kita mau taat. Saya mau taat. Bapak Ibu mari mau taat. Jangan punya sifat pemberontak, tapi sifat taat akan Tuhan, sehingga keluarga kita diberkati. Karena jalan Tuhan jalan yang sempurna. Taat kepada jalan Tuhan. Jangan pernah melangkah jalannya sendiri, tapi melangkah sesuai dengan jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Jalan dan terialah, amin, haleluya. Jalan yang sempurna, amin, haleluya. Yesus kehidupanku, haleluya, sampai selamanya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Juru Selamatku. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan melalui firman Tuhan pagi ini, mari milikilah sifat taat, bukan sifat pemberontak, bukan sifat yang selalu tidak mau dipimpin, tapi belajar dipimpin oleh firman Allah, dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan Yesus, sehingga jalan Tuhan yang sempurna sampai akan membawa kita kepada kesempurnaan di surga kekal buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya.